Saya mana ya landasan bolpen, bolpen. Oke. Buat tulis, nak. Buat tulis. Jadi kan dasarnya kan 60, betul enggak? Ya. Jadi kalau dia satu lingkaran dia kan 360 derajat. Ya. Kan satu lingkaran 360 derajat. 360 bagi 2 180. Nah, berarti kalau dia 180 ada dibagi 3 60 tambah 60 tambah 60. Oke? Mati-mati. Kita simpan dulu ini 180. Oke? Nah, sangkut pautnya. Jadi di zaman Babilonia itu ada kepercayaan kepada dewa matahari, ada 3 fase, ya. Fase ini, matahari, matahari. Nah, ini matahari terbit, tengah hari, tenggelam, sunset. Tapi ini satu matahari, cuma 3 fase. Ini permulaan kepercayaan dewa matahari. Jadi matahari terbit, matahari terbit, tengah hari, sama matahari tenggelam. Nah, kemudian daripada ini mereka menciptakan lambang, ya, menciptakan lambang begini, ting, ting. Nah, ting. Ini lambang dewa matahari ini. Nah, di tengah-tengah ini, ting, ting. Ya kan? Nah, kemudian terciptalah perisai Tritunggal. Ya. Jadi di sini mereka lihat di sini ada segitiga di sini tuh, saya buka lambangnya. Supaya ketahuan. Tolonglah Bang Billy, jangan dijelasin dong, nanti kebongkar kebusukan kami orang-orang Tritunggal, Bang Billy. Kami memang menyelinap di kaum orang-orang percaya, Bang Billy, please. Tipis-tipisnya aja kok, nggak semua. Tenang. Karena udah terlanjur, Bang. Tipis-tipisnya aja. Kulit-kulitnya aja lah. Jangan semuanya. Nanti bubar Tritunggal. Nah, mana dia? Nah, yang bulat-bulat ini, dia di sini. Ada segitiga di sini. Mereka sebut segitiga. Ini, bulat-bulat ini jadi bulat-bulat ini, bulatan ini. Lihat di Wahyu ada 3 roh kenajisan loh di Wahyu. Nah, Bill, ini bukannya lambang Erben kemarin mau nunjukin ya? Yang ditunjukin Erben ya? Ya, sudah. Memang lambang-lambang seperti ini. Nah, ini kalau sebenarnya tadi juga suamiku bahas ini juga nih, Bill. Dia bilang kan ini kan 3 lingkaran, ini kan 3 power yang sama, Bill. Jadi 3 power yang sama melingkupi satu area. Nah, jadi ada kayak kumpulan Tuhan jatuhnya, nggak kayak gitu? Ya, itu kan dari dewa matahari dalam 3 fase. Dalam satu ya matahari, jadi Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau di dalam kepercayaan dewa matahari 3 fase, matahari keluar, tengah hari, dan matahari tenggelam. Nah, itu di dalam lambang-lambang itu. Nah, lambang itu kan dia jadi perisai Trinitas. Nah, di dalam perisai Trinitas ini 60 itu berlaku. 60 di sini, 60. Dalam perisai itu. Jadi lah kan 6. Betul, jadi 180. Iya. Nah, mereka Babylon itu mereka juga mempunyai angka yang bagus, itu 36. Ya. 36.
1 tambah 1, 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai ke 36. Itu akan berjumlah berapa? Hitung aja. Kan dia kalau dia bulat 360. Betul tidak? Mm-mm. Nah, 1 tambah 2 tambah 3 sampai 36 itu akan jadi hasilnya berapa? Coba hitung. Ada yang sudah mau hitung? Ntar ada Apa ini si Asgapar Gardet ini? Kau pikir aku ini lagi hitungan togel? Parah kali kau ini. Coba hitung. 1 tambah 2, 2 tambah 3, 3 tambah 4, 4 tambah 5, 5 tambah 6, sampai itu jadi berapa itu? Coba baca Wahyu 17 ayat 5 tentang Babylon ini. Saya total 666. Hah? Berapa? Saya total keseluruhan 666. Tolong jangan dikuat, bisa bubar ini anggota saya, tolonglah, janganlah. Oke, Wahyu 17 ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Wahyu 17 ayat 5. Oh. Ini kata Alkitab. Ada ayat yang tertulis juga, dia akan menyelinap di antara kamu dan akan memporak-porandakan kamu. Apa itu, Bang? Oh, itu nubuatan buat Erben, buat mereka-mereka lah. Oke, Marlina Siombing. Kau naik, biar nanti ku jelasin lagi apa yang kamu gak mengerti. Nanti saya jelasin, one by one. Jadi, rumusan tentang Tritunggal itu sudah ada di zaman Babilonia. Ya. Dan itu juga berlaku di dalam Wahyu tadi, Wahyu 17 ayat 5. Wahyu 17 ayat 5. Dibaca itu. Saya bisa tanya kah? Ya, Silakan silakan. Bang Judas, dari tadi Bang Judas ini mau nanya Bang Bil. Iya, saya sudah dari tadi tanya loh. Apa itu, Saya Bang? sudah tanya di mana itu ayat yang mengatakan. Saya sudah putar-putar Alkitab itu, cek tidak ada itu. Anak Tuhan tuh. Anak-anak Tuhan itu bagaimana? Adakah? Yudas minta jawaban mungkin. Gak ngerti juga pertanyaannya Bang Judas. Coba diperbesar lagi Mana? pertanyaan. Mana? Biar di Iya, supaya maksudnya dipahami. mungkin di ayat apakah supaya kan kita jelas kan, dibilang anak Tuhan, ya kan? Siapa yang dikata anak Tuhan, Bang? Kan anak-anak Tuhan kita kan? Tapi saya sudah cek di Alkitab, Iya. belum dapat. Yang ada cuma anak-anak Allah. Saya bingung juga itu di ayat berapa ya? Hah? Anak-anak Allah. Iya, anak-anak. Iya, bunyinya gimana?
Dia mau Gini nyari loh Bang, kali. kalau Tidak, maksudnya Menantu ayat anak. Alkitab itu. Kan saya cuma dapat anak-anak Allah. Tapi saya belum ketemu anak-anak Tuhan. Maksudnya itu loh. Di ayat berapa itu ya? Anak Allah, Kak Betel. Dia mau cari apa sih, anak Tuhan atau anak Allah? Dia mau cari kata anak Tuhan, anak-anak Tuhan. Iya, itu maksudnya saya loh. Supaya saya bisa Kita kan pengikut Yesus kan disebut anak Tuhan. Dia bilang di dalam Alkitab kok tidak ada anak Tuhan. Yang ada itu anak Iya, saya Allah. ada bingung itu ya, anak-anak Allah, ya kan? Yudas, namamu. Apa beda Tuhan dengan Allah? Iya. Ya Allah ya Tuhan juga kan, tetapi yang saya bingung kan tidak ada tulisannya itu di ayatnya. Kalau Tuhan adalah Allah, kenapa juga kau permasalahkan? Oh iya sudahlah. Kalau begitu tidak usah ada ayat-ayat begitu di dalam Alkitab ya. Maksudnya apa sih? Anak Allah sama dengan anak Tuhan kan kita kan Tuhan iya. Allah. Kita Oke, kan oke. manggil Allah. Oh begitu ya. Ya di dalam Thomas. Jadi begini teman-teman ya. Oh, sudah Yudas, kamu Enggak Rasul, Oke. ada perkataan Yesus, yang Yesus mengatakan itu- bahwa dia berjanji tidak akan meninggalkan anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan sebagai yatim piatu. Itu perkataan Yesus langsung gitu. Iya. Oke. Itu bukan berarti Yesus yang punya anak. Anak darah daging. Itu anak-anak kita semua pengikut Yesus Kristus itu disebut anak-anaknya Tuhan Yesus. Bukan berarti Yesus punya anak, punya istri, terus punya anak, tidak begitu. Terus Saya kata pikir Thomas, waktu dia lihat Yesus, waktu sudah bangkit, dia bilang, ya Tuhan ya Allahku. Pak Yudas. Ya kan Iya. bilang saja begitu kan. Memang Sudah Yesus jelas ya. Tuhan dan Allahku. Tetapi yang saya bingung anak-anak Tuhan. Yang ada cuma anak-anak Allah. Saya jadi Itu bingung sendiri. di kitab sekarang Allah disebut Allah. Yahweh itu disebut Allah. Pertanyaannya begini, kenapa Tuhan Yesus itu tidak Allah disebut? bukan. Tuhan Yesus itu Allah bukan Yudas. Ya Allah Itu lah. ada di Yohanes 14 ayat Allah. 18. Yudas, Allah. tanya Yudas. Iya, Saya kan kira udah paham Pak Yudas. Jelo Ya. sudah tahu. Lihat aja. Sudah katakan lah. Nah, Banyak ayat loh. Yesus itu Allah. Ya, Tuhan Yesus itu Allah bukan. Ya Allah lah. Ya sudah. Terus masanya apa kalau kita disebut anak Tuhan Yesus sama dengan anak Allah? Iya. Saya kan masih bingung karena tidak ada ayat Alkitab Iya. bilang begitu. Saya bingung. Sekarang sendiri. sudah dijelaskan masih bingung ke tidak? Ya. udah. Tapi saya itu sesuai Alkitab bilang begitu ya saya ikut saya begitu. Oke, apa beda anak Tuhan dengan anak Allah? Kata Tuhan dengan Allah. Oke. Jadi begini, saya tidak masuk lagi di dalam etimologi. Berbicara Tuhan dengan Allah harus dibedakan. Enggak. Saya enggak masuk lagi ke dalam etimologi dari kata Tuhan. Karena ternyata berbeda dengan apa yang dikatakan Roma 10 ayat 12. Coba dibaca Roma 10 ayat 12. Betul aja Berapa baca. Rasul? Mungkin ada- Roma 10 ayat 12 ya. Iya. Oh, ya. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan. Sudah jelas. Jadi kita nggak masuk lagi ke etimologi kata Tuhan. Karena ini berbicara Alkitab Perjanjian Baru ini berisi tentang pemahaman orang Yahudi dan orang Yunani. Ya Roma berapa tuh Bang? Roma berapa tuh saya catat? Roma 10 ayat 12. Jadi saya nggak masuk ke etimologi. 10 ayat 12 ya. Saya juga mau catat. Karena saya sudah tahu arahnya Yudas. Dia mau bedakan kata Tuhan dengan kata Allah. Loh, saya paham sekali itu Yudas. Ya, biar dijelasin nggak apa-apa. Karena kata Tuhan itu memang di dalam ensiklopedia kekristenan awal itu. Saya jelasin ke Erben. Kalau kamu nggak tahu, saya jelasin lagi Erben sama kamu. Roma 10 tadi ya.
Bang Ya, Robil. ayat 12. Jadi nggak boleh masuk ke etimologi kata Tuhan diambil sebagai kata kepenguasaan. Salah. Karena kita bicara Alkitab, harus Alkitab yang menjelaskan. Ya, betul. Itu sah ya, di dalam Yohanes 14 ayat 18 itu tulisan merah, berarti perkataan Yesus langsung. Iya. Bagus juga dijadikan acuan kan. Iya, Jadi kalau mereka mengatakan, kamu tahu kata Tuhan. menganggap Yesus sebagai Bapa ya terserah. Itu pilihan mereka. Iya. Jadi begini, kalau mereka katakan begini, kamu tahu arti Tuhan. Ya, kasih ayat ini. Tuhan itu adalah Allah. Oh, kamu Muslim, berarti kamu nggak baca ayat Alkitab. Pasti mereka kan dari begitu. Bawa agama orang. Oke, lanjut aja lagi, Robil. Di pembahasan Apa tadi. Yudas? Tadi kan maksud kamu mau ke arah situ kan Yudas? Udah kubaca kamu. Tidak, yang saya maksud Oh. kan ada tulis anak-anak Allah. Tapi anak-anak Tuhan saya belum dapat. Itu yang saya bingung. Begitu. Sekarang masih bingung. Bagus juga Tadi ya. sudah kasih kamu Roma. Sudah Ya, kasih dapat kamu ayat Roma 1 10 ini. ayat Iya, 12 tadi. Iya. Sudah Bagus bisa juga. masih bingung atau tidak? Masih bingung atau tidak? Oh, tidak lah. Yesus kan Tuhanku. Juru Sudah. selamat. Oke. Ya sudah tidak bingung lagi kan? Yesus Tuhan. Kira-kira apakah Yesus itu adalah Yosefate itu sendiri? Bang Yudas? Iyalah. Pasti itu. Tapi ayatnya di mana ya? Jadi Yesus, Allah, Yotevave itu berapa pribadi Bang Yudas? Ya satu lah. Oh gitu. Oke. Paham Yudas itu udah. Saya sering sama kok. Berarti istilah tiga Tapi pribadi itu ayatnya di mana? Jangan lupa Ayatnya di tekan. mana? bisa dipahami Iya, ya ayat- kalau itu Ayatnya keblinger. di mana Ini itu? Maksudnya yang saya Ini masih ayatnya. bingung ayatnya. Kasih Ini ayatnya ayat Billy biar terangkan. Ini ayatnya nih, tahu. Billy terangkan. Gedein si Surulvina biar Billy terangkan. Apa itu Bang? Yohanes 20 ayat 28. Yohanes 20:28. Kurios dan Theos. Yohanes 20 ayat 28. Ya, lalu Yesus menjawab Thomas dan berkata kepadanya bahwa Tuhanku dan Allahku. Ada Kurios, ada Theos. Yesus tidak keberatan ketika dipanggil Kurios maupun Theos sekalipun. Itu ayatnya. Tapi kalau kita mau lihat kata Allah dengan kata Tuhan itu merujuk kepada Adonai dalam bahasa Ibrani. Kurios itu merujuk ke Adonai karena sama ya. Adonai dengan Kurios itu sama artinya Tuhan, Tuan, Tuan, bisa ke situ. Nah, artinya merujuk juga ke kata Tuhan. Nah, kalau di dalam bahasa Ibrani, Adonai itu ketif kere. Tulis nama Allah, baca Adonai. Ya, tapi ada kata Theosnya juga, Bil. Sabar Bang, tadi Yohanes berapa? 20 ayat berapa tadi? 28. 28. 20:28. Kurios dan Theos. Yesus tidak pernah menolak, aku bukan Tuhan, aku bukan Allah, aku hanya Nabi. Nggak ada, Tuhan Yesus nggak pernah menolak. Memang Yohanes memanggil Yesus Bapa kok, Paulus juga. Jadi sudah jelas ya teman-teman. Seperti yang saya selalu katakan bahwa Alkitab itu mempunyai konsep ya. Konsep penjelasan tentang dirinya sendiri, tentang kitab itu sendiri. Jadi Alkitab itu berbicara tentang kesaksian tentang Allah yang ditulis oleh para nabi dan para rasul. Di dalam perjanjian baru, rasul menjelaskan siapa Tuhan. Rasul bersaksi tentang Tuhan Yesus. Salah satunya yang bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan siapa? Thomas.
juga ada beberapa orang yang di luar daripada muridnya seperti perempuan dari Samaria, dari Samaria atau dari Kanaan? Samaria ya. Kemudian perwira yang ada di Kanaan, mereka juga bersaksi tentang Yesus. Tetapi perkataan Yesus itu adalah teladan kita yang dimana kita tidak boleh apa? Mengandalkan diri sendiri dan selalu mengandalkan Allah. Itulah metode di dalam perjanjian baru. Oke. Nah, jadi ini juga yang tidak dipahami juga banyak orang. Jadi kalau kata anak itu sebenarnya harus menggunakan kata ben atau bar. Tetapi tidak pernah dikatakan ben Elohim. Ada nggak Kak Maria istilah ben Elohim? Yesus disebut ben Elohim ada nggak? Atau bar Elohim dalam Alkitab? Mana nih Kak Maria? Bill, terangkan yang di layar dulu, Bill. Apa itu? Yohanes itu di mana itu? Yohanes 1 ayat 1, pada mula bahwa Sang Firman itu telah ada. Nah, Yohanes 1 ayat 1. NRK and hologos. Nah, pada mulanya Sang Firman. NRK and hologos pada mulanya sebenarnya kalau kita lihat kata N ini merujuk Amy. Di situ ada kata N kan? Ada kata N di situ kan? Iya, N-nya E-N ya, bukannya E-M. N. Iya. Di situ pada mulanya N di situ seharusnya mereka nggak boleh tulis was. Pada mulanya ada satu kehadiran. N itu menunjukkan Amy. Kehadiran apa? Kehadiran Allah. Nah, tetapi di dalam terjemahan situ mereka menggunakan kata was. Ada kehadiran sebenarnya. N itu kehadiran. Kehadiran Sang Firman, the Word. Di situ kan menggunakan kata hologos. Dan itu kan eksis, kehadiran. Jadi pada mulanya telah ada Sang Firman, telah ada. Pada mulanya itu ada Sang Firman dulu. Nah, jadi kan tidak mungkin perkataan kata yang lebih dulu ada baru Allah. Betul ya. Memang agak membingungkan kalau kata itu muncul duluan. Pasti sang sumber. Sang Firman. Baca di sini yang keanehan ya. Coba perhatikan baik-baik. Was with the God ya, and the hologos with the God, and God was the hologos. Jadi Tuhan itu adalah Sang Firman. Betul nggak? Betul. Jadi kata hologos di situ kan dalam terjemahan hologos. Di situ ada kata sandang, definite artikel. Nih, Theos and hologos. Bahwa Tuhan itu adalah Sang Firman.
Lanjut, Bill. Mana tunggu. Nah, di situ kan ada pola kalimat, ada artikel. Artikel apa di situ? Kata ho di situ ada kata artikel ho. Kata yang memiliki arti untuk menjelaskan kata benda. Ho itu. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia itu merujuk kepada apa? Si, sang, atau kaum. Nah, contoh the word dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab itu al-kalimah. Nah, beda kan kalau dia contoh kitab ilah sama al-ilah itu beda. Orang muslim pasti tahu kalau berbicara itu. Jadi jangan sampai orang muslim yang ajarin mereka, memalukan nanti. Karena ilah dengan al-ilah itu beda. Nanti kalau ada orang muslim, nanti mereka yang jelaskan. Apa beda ilah dengan al-ilah? Iya, saya lupa nyambat aja ya. Shalom ya semuanya teman-teman. Shalom, Juga shalom. ada Pendeta Andre juga di bawah yang tadi 2 Yohanes. Bahwa Yesus telah datang menjadi manusia atau menjadi daging. Nah, Yesus sebelum datang menjadi daging itu, yaitu siapa? Yaitu adalah Hologos, sang firman itu. Tuhan itu adalah sang firman yang telah ada dari mulanya. Bukan dia. Kenapa di Alkitab John 1 kenapa tidak ditulis bahwa Tuhan itu telah ada sebelum segala sesuatunya, tetapi kenapa dituliskan di kitab Yohanes 1 ayat 1 dituliskannya bahwa sang firman itu yang telah ada eksis duluan. Gitu. Mungkin selanjutnya bisa Bro Malikil tambahkan tadi Bro Malikil kan mau jawab ya. Kebetulan ada Pendeta Andre-nya ada di bawah tuh Bro Malikil. Dua menit saya di tengah. Malikil. 2 menit saya di tengah. Minta 2 menit saya di tengah. Oke. Sebenarnya intinya di sini yang pertama ya harus juga kita kan di sini kan tentunya sekolah semua. Jadi waktu SD saya belajar diketahui, ditanya, penyelesaian. Harusnya pakai rumusan seperti itu. Diketahui dulu, Yotevave itu apa? Elohim itu apa? Bapa itu apa? Kan harus demikian. Karena orang Kristen, contoh ya, si Haleluya tadi malam, dia ngotot. Saya tanya, kamu terima nggak bahwa Yesus adalah Yotevave? Tolak dia. Berarti ada 2 Tuhan. Ada Tuhan Yotevave, ada Tuhan Yesus. Padahal Tuhan itu hanya satu. Ini membuktikan apa ini? Banyak orang Kristen yang tidak tahu apa arti dari nama Yesus. Nah, contoh yang saya buka dalam Ulangan 6 ayat 4. Bahwa Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi Yesus only atau hanya Yesus atau Yesus itu satu ada di dalam Alkitab. Ulangan 6 ayat 4 menyatakannya. Karena Yesus adalah Yotevave itu sendiri. Nah, kita buka. Shema Israel. Aduh. Kabur Bang Billy. Sabar. Bang Amin belum kirim saya iPhone. Shema Israel. Bukan Adonai, saya ganti. Shema Israel, Tuhan Yesus, Elohim, Tuhan Yesus, only. Amin. Atau Ehad. Jesus only. Ada di dalam Alkitab. Tritunggal mana? Yesus adalah Yotevave. Yahweh Yasa, sama. Dan dikatakan di sini only, Ehad, only. Tak terbantahkan ini. Dia sendiri yang mati di kayu salib, Zakaria 12 ayat 10.
dia yang ditikam. Bukan duta, bukan utusan loh. Dia sendiri yang datang menjadi apa? Penebus. Dia sendiri yang disebut Bapa. Dan dia sendirilah yang apa? Berinkarnasi yang